OTW perjalanan ke Singosari untuk menuju makam Mbah Bungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zul Murtado dari kelas C PBA 22 UIN Malang. Pada kesempatan ini saya akan mengunjungi suatu tempat yang sangat mulia, yaitu di pemakaman Kiai Haji Muhammad Thohir Bungku yang berada di Singosari. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi suatu kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas dengan mata kuliah SPI Sejarah Peradaban Islam. Sekian. Ini adalah gang atau jalan kampung yang menuju ke makam atau Masjid Thohiriyah atau makam Mbah Bungku. Gang ini sangat dekat dengan Candi Singosari atau Pondok Pesantren NH2 atau Nurul Huda 2. Baik. Di belakang saya terdapat masjid yang bernama Masjid At-Thohiriyah. Masjid yang berdiri di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Itu merupakan masjid tertua di Kabupaten Malang. Masjid itu menjadi simbol penyebaran agama Islam di daerah sekitarnya. Masjid itu didirikan oleh Kiai Hamimuddin atau dikenal sebagai Mbah Bungku. Beliau merupakan salah satu laskar Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa yang singgah di kawasan Singosari. Awalnya, penyebaran Islam oleh Kiai Hamimuddin dimulai dengan membangun musola berupa gubuk di tengah hutan. Kelak, musola itu menjadi Masjid Bungku seperti yang berdiri saat ini. Musola itu dibangun dengan material seadanya, dengan dinding berbahan bambu. Sejak berdirinya masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah dan mengaji di tengah hutan. Awalnya hanya ada 1-2 santri. Kehadiran Mbah Bungku dan musolahnya sempat menjadi perbincangan warga sekitar yang kala itu mayoritas beragama Hindu. Kegiatan peribadatan yang dibawa oleh Mbah Bungku dinilai sebagai hal yang baru. Apalagi dengan adanya gerakan ruku dan sujud dalam ritual sholat yang dilakukan oleh Mbah Bungku dan pengikutnya. Sebagai warga yang penasaran dengan kegiatan dan ajaran Mbah Bungku, akhirnya tertarik untuk mempelajarinya. Tak dinyana, banyak warga yang ikut belajar di dalam gubuk tersebut. Mereka merasa menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada dalam ajaran agama sebelumnya. Seiring perkembangan waktu, santri yang ingin mendalami ajaran agama Islam berdatangan ke Mbah Bungku, sehingga musolah gubuk itu direnovasi menjadi bangunan semi permanen dengan 4 pilar kayu penyangga atap masjid. 4 pilar itu masih utuh sampai sekarang dan belum mengalami perubahan sedikit pun. Muensif mengatakan bahwa 4 pilar kayu itu tertanam batu gilang yang biasanya difungsikan untuk memperkuat 4 tiang candi dari getaran gempa bumi. Setelah musola itu direnovasi, berangsur-angsur santri yang ingin belajar kepada Mbah Bungku semakin banyak. Mbah Bungku akhirnya membangun gubuk-gubuk sebagai tempat santri bermukim. Baik, sekarang mari ikuti saya. Kita akan masuk ke sebuah lorong yang berada di samping masjid, yang mana lorong ini menghubungkan atau mengantarkan kita ke pemakaman Mbah Bungku yang berlokasi di belakang Masjid At-Thohiriyah. Sekarang sebelum kita memasuki ke dalam kubah makam waliullah yaitu Mbah Bungku, sebagaimana adab dan etika kita sebagai orang muslim sebelum berziarah kepada makam waliullah, kita harus berwudu terlebih dahulu, karena di dalam kita akan membaca suratul Yasin dan membaca tawasul, dan kita akan juga membaca tahlil, dan kita akan bermunajat kepada Allah. Siapa tahu Allah mengabulkan doa kita. Sangat amat banyak pemakaman-pemakaman di belakang masjid tersebut. Makam-makam tersebut adalah makam-makam yang masih ada hubungan saudara atau hubungan keluarga yang masih menyatu atau menyambung nasabnya kepada Mbah Bungku. Dan itu adalah kubah atau makam daripada waliullah yaitu Mbah Bungku, dan makamnya itu berada di belakang masjid dan sangat dekat juga dengan daerah tempat wudhu.
Di sebelah makam tersebut juga banyak makam, yang mana yang sudah saya ceritakan tadi. Makam yang banyak itu adalah makam yang masih mempunyai hubungan darah atau nasab kepada Mbah Bungkuk tersebut. Baik, setelah kita membaca Yasin, kita keluar secara perlahan dengan menghadap ke arah makam beliau sebagai rasa takzim kita kepada beliau. Kita keluar dari kubah masjid beliau atau kubah makam beliau secara perlahan dengan rasa sopan. Kemudian di depan kubah beliau terdapat sebuah banner atau sebuah tulisan yang merupakan silaturahmi keluarga dari Bani Ki Haji Muhammad Thohir Bungkuk. Di situ tertera ada 5 keluarga Bani. Yang pertama Bani Ki Haji Nawawi Thohir, yang kedua Bani Nyai Umi Kulsum Thohir, yang ketiga Bani Nyai Halimah Thohir, yang keempat Bani Nyai Zainab Thohir, yang kelima adalah Bani Ki Haji Nahrawi Thohir. Beliau semua merupakan keluarga besar daripada Ki Haji Muhammad Thohir Bungkuk yang mulia. Setelah saya menunaikan sholat duhur di Masjid Thohiriyah, kemudian saya keluar dari pintu masjid tersebut dan saya melihat terdapat sebuah mading yang terletak di depan pintu masjid tersebut. Yakni adalah di masjid tersebut terdapat sejarah Mbah Bungkuk dan sejarah daripada Masjid At-Thohiriyah. Sejarah atau cerita tentang Kiai Haji Muhammad Thohir Singosari atau Mbah Thohir Bungkuk. Kiai Haji Muhammad Thohir Singosari atau Mbah Thohir Bungkuk sangat terkenal sebagai waliullah. Meskipun terhitung sebagai pendatang dari Bangil, beliau selalu dikaitkan dengan awal sejarah perkembangan ajaran Islam di Malang Utara, terutama Singosari dan sekitarnya. Bila diteliti lebih jauh, Mbah Thohir ternyata memiliki jejak perjuangan yang penuh tantangan untuk mengembangkan ajaran Islam di kota Malang. Mulai dari perbedaan kepercayaan, budaya, dan tradisi masyarakat masa lalu yang mengakar cukup kuat. Masa penjajahan Belanda tentu menjadi tantangan sendiri dalam mengembangkan Islam. Seperti banyak yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, penjajah Belanda berpengaruh besar terhadap pendidikan. Kolonial Belanda mengusung westernisasi dan kristenisasi, sedangkan Mbah Thohir membawa agama Islam. Di setiap keresidenan, agar misinya berjalan baik, Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kristen yang menunjang kepentingan Belanda. Ini terlihat dari pola 3-track system Hardianti. 1. Pendidikan untuk golongan bawah atau rakyat jelata. Kedua, pendidikan untuk golongan atas yang disetarakan dengan Belanda. Yang ketiga adalah pendidikan untuk golongan Belanda, Eropa dan lainnya. Lalu pada tahun 1882 Belanda membentuk Badan Khusus Pendidikan Islam bernama Priesteraden untuk mengawasi perkembangan Islam. Pada tahun 1902 Priesteraden mengatur tentang perizinan bagi pengajaran dan pengajian agama Islam yang sangat menyulitkan bagi agama Islam. Pada tahun 1925 Belanda memperketat aturan tentang pendidikan Islam. Kiai harus memiliki rekomendasi untuk kegiatan keagamaan. Tambah parah lagi, tahun 1932 Belanda berusaha memberantas madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya yang dinamakan ordonasi sekolah liar atau Wilde School Ordonatie, sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Tentu saja ulah pemerintah Belanda ini menyulitkan perkembangan Islam di Indonesia, termasuk di Singosari. Sekarang adalah asal muasal sebutan Bungkuk. Kawasan Bungkuk berkembang menjadi kawasan santri mula tahun 1830. Ini sejak kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang bernama Mbah Hamimuddin. Meski ada keterangan yang menyebutkan tahun 1780 sebagai awal perkembangan Pondok Bungkuk, sepertinya lebih tepat terjadi pada tahun 1830. Mbah Hamimuddin memulai babat alas di Bungkuk. Mengapa demikian? Hal ini mengingat perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga tahun 1830. Sementara Mbah Hamimuddin adalah laskar atau prajurit dari Pangeran Diponegoro yang lari ke Singosari pasca perang. Prajurit Pangeran Diponegoro yang lari ke Jawa Timur bukan hanya Mbah Hamimuddin, ada juga jejak Eyang Jugo di Gunung Kawi, Gondang Legi. Banyak juga laskar yang lari ke Trenggalek, Tulungagung, bagian selatan, dan sebagainya. Baik, sekarang saya akan menceritakan karomah-karomah Mbah Thohir Bungkuk. Karomah pertama dikisahkan oleh Kiai Haji Munsif, cucu Mbah Thohir.
Konon saat Mbah Hamimuddin mencarikan jodoh untuk putri bungsunya yang sudah balik, beliau meminta salah satu menantunya, Abdullah, tirakat selama 40 hari agar mendapat petunjuk dari Allah. Juga ritual khusus di sebelah kanan bagian tiang masjid sisi timur laut. Tirakat berupa puasa 40 hari ini berhasil. Harimau yang tampak pada Istikhoro Abdullah ternyata bukan sekedar bunga tidur. Abdullah menyampaikan kepada Mbah Hamimuddin bahwa dirinya melihat seekor harimau yang berjalan dari arah utara. Lalu Mbah Hamimuddin memerintahkan Abdullah untuk mencarinya sampai ketemu. Abdullah bergegas ke utara, naik kereta api. Sampai di stasiun Bangil, Abdullah menghampiri seorang pemuda yang sedang membawa kitab. Mereka bersalaman lalu berbincang-bincang seolah sudah kenal lama, padahal baru pertama kali ketemu. Kemudian saya akan menceritakan yang kedua, karomah yang kedua. Sejak Masjid At-Tahiriyah di Bungkuk berdiri, ada 4 pilar tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati, masih utuh hingga sekarang. Tapi kondisi masjid sekarang sudah sangat bagus, tidak seperti awalnya. Ini karena mengalami 3 kali pemunggaran. Nah, dari masjid inilah, menurut cerita dari mulut ke mulut, Mbah Thohir bisa melihat Ka'bah. Barangkali saja dulu ini terjadi untuk menepis keraguan warga tentang arah kiblat apakah sudah benar-benar menghadap ke Ka'bah. Inilah kisah yang jamak diketahui para santri dan warga masyarakat sekitar hingga sekarang. Kisah yang mirip dengan kisah Mbah Bolong yang ada di kompleks makam Sunan Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah karomah ketika suatu ketika hama wereng menyerang tanaman pada padi warga sekitar. Mbah Thohir pun bergerak untuk turun membantu, tapi yang dilakukan beliau tak seperti umumnya warga. Beliau berjalan mengelilingi sawah sambil mengajak padi-padi yang terserang hama itu untuk bertasbih kepada Allah. Dengan izin Allah, gagal panen pun terhindarkan. Setelah dari pemakaman atau setelah dari makam Mbah Bungkuk, kita berpindah ke Candi Singosari. Candi Singosari dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara yang telah mangkat atau telah meninggal pada tahun 1292. Prasasti Gajah Mada menyebutkan bahwa adanya pembangunan Caitya yang dilaksanakan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk Batara Sang Mokta Ring Siwa Budalaya. Kertanegara adalah Raja Singosari yang terakhir. Pemerintahannya ditumbangkan oleh Raja Kediri Jaya Katwang. Namun Jaya Katwang berhasil dikalahkan oleh menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya yang merupakan keturunan Mahisa Wongateleng dan Raja Udayana di Bali ini kemudian mendirikan kerajaan Majapahit dengan pusat pemerintahan di Tarik atau Trowulan. Candi ini pertama kali dilaporkan oleh Nicolaus Engelhard, seorang berkebangsaan Belanda, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa sejak 1801. Demikian dilansir dari laman Kemdikbud. Dia melaporkan adanya reruntuhan bangunan candi di daerah dataran Tandus Malang pada tahun 1803 yang kemudian dikenal dengan nama Candi Singosari. Sejak saat itu Candi Singosari mendapat perhatian orang Eropa. Pada tahun 1804 dilakukan pemindahan arca-arca dari reruntuhan candi. Arca-arca tersebut dibawa ke negeri Belanda pada tahun 1819. Pembahasan awal tentang candi ini ditulis oleh J.L.A. Brandes bersama dengan H.L. Leidy Melville dan J. Knebel dengan bukunya yang berjudul Beschrijving van Candi Singosari. Dalam bukunya ini Brandes mengemukakan bahwa candi itu dibangun atas keputusan Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari 7 pejabat tinggi Majapahit yang pemerintahannya disampaikan oleh Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardhani kepada Maha Menteri Rakrian Empu Madai untuk mendirikan candi bagi Mahabrahmana, kepala agama siswa Buddha. Sekian dari vlog saya, yang mana vlog saya ini perjalanan menuju ke makam Mbah Bungkuk, kemudian menceritakan siapa itu Mbah Bungkuk, kemudian di mana letak makam Mbah Bungkuk. Kemudian saya melanjutkan perjalanan saya ke Candi Singosari. Kemudian saya di sana dapat mengambil banyak sejarah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.